Walaupun unyu-unyu begini, beliau ini PhD candidate di Korean Language Education. Dan penerima beasiswa Korea Foundation untuk program bahasa Korea 1 tahun, GKS Scholarship untuk program S2, dan Daewon Scholarship untuk project 1 semester, dan Hyundai CMK Scholarship untuk program S3. Wow. Semua bidang boleh, semua negara boleh, hampir semua sekolah yang ada di Korea, baik itu di Seoul, luar Seoul sampai Jeju juga boleh, dan semua jurusan juga boleh gitu. Jadi kayak semua orang pengen, apalagi Indonesia banyak banget dikasih kursinya. Jadi gimana cara dapat GKS Scholarship? Kalau di GKS kita cuma bisa milih kampus 1 sampai 3 pada saat kita ngedaftar. Kita nggak bisa nih ngedaftar dengan cara lain gitu kan. Nah, kalau Hyundai ini Kalau biaya kuliah di Korea tanpa beasiswa tuh mahal nggak sih, Emma? Gampang gak sih S1 di Korea? Terus kira-kira gimana biar mereka bisa kabur aja dulu tapi pakai beasiswa? Harus sepintar apakah? Harus yang nilainya 3,99 IPK-nya? Sobat E Plus bisa jawab di kolom komen nih. Nanti Emma bawain oleh-oleh langsung dari Korea. Apakah itu? 한국에 오고 싶다면 궁금증을 가지고 자기가 원하는 걸 확실하게 알아봐야 해요. Hai, welcome back to A Plus Talk, where education meets inspiration. Tempat kita mengundang para narasumber keren untuk berbagi inspirasi seputar edukasi mereka. Ti, lu lagi nonton apa, Ti? Ah, udah cepetan masuk, aku penasaran Ada nggak sama sih? ceritanya Lu lagi nonton Emma. apa? Cepetan lagi? ini tentang opa-opa ganteng. Udah langsung aja. Iya ya, ini kayaknya Semua film penting bagus. banget. Semua filmnya bagus soalnya. Semua filmnya bagus. Oke, tuh kan sampai ketagihan. Tiara nih niat sampai malam dia mantengin Harus. opa-opa Jadi nih. kita ini sesinya buat tanya tentang drakor atau apa nih? Ternyata selain drakor nih ada edukasi yang seru banget di Korea Selatan ini. Oh, jadi Mari tambah kita- banyak nanti yang mau ke sana dong. Iya, bonusnya lihat opa-opa tuh. Yuk kita welcome dulu nih Emanuela Sabatini. Hai Emma. Hai Emma. Thank you loh udah dateng. Thank you mau join. Aduh, thank you. Terima kasih juga Udah- sudah udah mengundang kerasa ya? saya. Aura unyu-unyunya tuh ada gitu. Harusnya aku pakai baju Korea-Korea gitu tapi nggak punya. Baju Ini Korea kayak gampang apaan belinya sih? murah Itu kok. kayak Emma yang cewek banget kayak gitu-gitu iya nggak sih ya? kalau di sana tuh cewek kue iya nggak sih atau Cewek kue itu kayak apa ya? cewek kue Dia aja nggak tahu yang di Korea. Ih, kamu bohong. cewek nih, kue Mas. itu yang pakai baju-baju pink pastel, Oh, hijau oke, pastel, oke, cewek oke, kue oke, kayak oke. kue warna-warna kue. Ini emang kebanyakan di Korea ini Gue juga warna kue, bolu apa sih? Bolu Bolu ketan hitam. yang lagi viral. Aku bacain dikit ya tentang Emma. Emma ini di Seoul loh, Korea Selatan. Wow. Walaupun unyu-unyu begini, beliau ini PhD candidate di Korean Language Education. Luar biasa ya. Wow. Dan penerima beasiswa Korea Foundation untuk program bahasa Korea 1 tahun, GKS Scholarship untuk program S2, dan Daewon Scholarship untuk project 1 semester, dan Hyundai CMK Scholarship untuk program S3. Wow. Itu bagus semua beasiswanya. Iya. Bisa Emma, kamu udah ngincer Korea banget kayaknya ini semuanya. Ya nggak Iya sih? loh. Kamu apa sih sebenarnya ini fanatik atau apakah ini? Enggak sih, sebenarnya karena waktu kuliah S1 itu jurusannya bahasa Korea. Di UI dulu, dan waktu sebelum lulus itu kayak aduh kok bahasa Korea aku aneh banget sih gitu, nggak bisa ngomong, jadi cuma kayak bisa nulis, cuma mengerti aja tapi ngomongnya masih belepotan gitu. Terus ya udahlah kalau kayak gini kayaknya harus sekolah di Korea deh gitu. Nah, akhirnya dari situ start mulai semuanya ke Korea gitu. Tapi kenapa nih milih Korea nih waktu dulu S1-nya? Pada zaman dulu, waktu zaman SMA, dari SMP sampai SMA kalau nggak salah itu pertama kalinya drama-drama Korea masuk ke Indonesia dengan cara didubbing.
pada zaman itu. Benar-benar. Kalau Si paling tahu dia kan ya. iya, drama-drama kayak Endless Love, Winter Sonata itu kan sebenarnya pada saat itu udah tayang di Korea, tapi kita baru masuk kayak 2 sampai 3 tahun kemudian dengan didubbing kan. Nah, terus kayak penasaran pas lagi nonton di TV, aku sampai cari DVD-nya dulu. Gitu, DVD-nya nyari, terus langsung dengerin kan aslinya suaranya. Kayaknya bukan bahasa Cina. Bukan bahasa Jepang, ini apa? Ternyata bahasa Korea gitu. Terus saya ngelihat kakak saya yang dia juga anak sastra Jepang, dan ternyata sastra Jepang itu bisa menjadi sebuah job gitu buat bertahan hidup juga. Kenapa enggak ambil zaman sekarang namanya belum sastra Korea, tapi masih bahasa dan kebudayaan Korea. Siapa tahu nih ada jurusannya di Indonesia. Ternyata waktu dicari ada 3 pas zaman saya masih ada 3 hanya ada 3 universitas yang jurusan bahasa Korea. Ya udah, terus nyoba di akhir ya gitu. Oh wow. Kalau sekarang udah 4. Emma ini berarti umur berapa ya dia? Dia sekarang udah PhD, dia tahu Endless Love. Jangan-jangan kita satu angkatan. Saya tahun ini 35. Iya, deket-deket sama aku. Kenapa kamu mukanya muda banget? Karena saya di Korea. Di Korea. Berarti Semua aku di Korea. diawetkan kalau udah nyampe Korea, kunci semua awet langsung. Iya. Aku harus kunjungi Emma. Nanti aku bilang sama suamiku mau ketemu temen. Biar Emma awet. kamu muda banget sih, bener awet muda banget loh. Terima kasih. Wow. Nggak, tadi bercanda ya karena saya di Korea ya. Maksudnya memang Enggak orang tua juga awet juga muda. nggak Emang apa-apa, bener Emma. kayaknya mah. Iya bener deh, udah. Ada benernya. Jadi dari situ jadi pengen bahasa Korea ya, bukan sastra Korea ya. Di sampai sekarang di Indonesia belum ada sastra Korea karena belum banyak profesional ataupun yang memang pegang sastra. Jadi sampai sekarang masih bahasa dan kebudayaan Korea aja gitu. Bahasa dan kebudayaan Korea. Tapi bedanya apa sih bahasa dan kebudayaan Korea sama misalnya kalau memang ada sastra Korea, ya itu kan kamu tahu nih dari kakak kamu sastra juga ngambilnya kan. Bedanya apa sih emang yang dipelajari Kalau atau sama sastra aja? itu biasanya kalau dia jurusannya sastra Jepang, sastra Arab atau apa, dia pasti ada literaturnya, baik yang itu old literatur atau yang modern literatur. Tapi kalau yang bahasa dan kebudayaan Korea ini karena di 3 kampus sekarang 4 kampus di Indonesia itu belum ada yang profesional di bidang literatur. Jadi sampai sekarang jurusannya masih bahasa dan kebudayaan. Jadi belajarnya biasanya bahasa Koreanya, kebudayaan Koreanya, bisnis Koreanya, seperti itu. History kayak gitu. Waktu dulu saya S1 pun juga belajarnya masih bahasa, bisnis Korea, dan kebudayaan diselip-selipin gitu. Jadi idol masuk nggak? Kan itu bisnis. Nggak ya? Nggak ya? Nggak gitu ya konsepnya. Kalau zaman sekarang kuliahnya nggak tahu ya gimana, tapi zaman saya dulu kuliah itu bahasa, kalau kelasnya itu bisnis Korea berarti akan mempelajari bahasa-bahasa yang dipergunakan di perusahaan. Karena kan banyak perusahaan Korea yang masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana menulis email, bagaimana kita kalau misalnya nanti masuk ke perusahaan Korea dan itu kerjanya impor ekspor gitu. Gimana kita kalau ngurusin tentang impor ekspor kayak gitu sih. Oke. Terus jadi sampai mau mau ngambil langsung ya. Sampai PhD itu gimana? Jadi Gimana ceritanya? karena saya juga usianya udah segini, jadi sebenarnya nggak langsung terus aja sekolah gitu. Jadi abis dari S1 kan ngerasa aduh bahasa Koreanya jelek nih. Terus teman-teman, saya sih sebenarnya IPK-nya nggak jelek-jelek amat ya, tapi kalau di universitas negeri itu kebanyakan di jurusan saya terlebih hanya untuk teman-teman yang IPK di atas 3,5 yang dapat beasiswa dari kampus untuk ke Korea, entah itu exchange, entah itu summer program gitu-gitu. Nah, saya di bawah 3,5 tapi ya nggak di bawah 3,0 sih sebenarnya. Nah, kemudian ya udahlah, ini kayaknya saya harus cari sendiri. Itu sih gitu sih. Saya harus coba cari sendiri, terus kemudian nemu yang namanya program. Pertama saya dapat beasiswa pertama kali itu namanya Korea Foundation. Nah, Korea Foundation itu hanya untuk program mempelajari bahasa Korea lagi. Jadi kayak semacam kursus bahasa Korea gitu. Tapi di setahun. Koreanya. Betul. Nah, di sini memang ada namanya Korean Language Course gitu. Atau sedikit bahasa Korea mungkin disebut Ohaktang. Saya taunya annyeonghaseyo. Nah, Ibu annyeonghaseyo. taunya apa? Nggak tahu, aduh gimana? Ya udah, nanti saya ajarkan ya. Beda. Pelajaran penting ini. Oke. Gitu. Itu
tahu Korea dari mana? Foundation gimana, Cek? Iya. Waktu itu sih sebenarnya pertama nyari-nyari dulu ya. Terus kemudian karena saya juga ada di jurusan bahasa Korea, jadi dosen saya ada yang pernah dapat Korea Foundation juga gitu. Nah, kemudian saya coba, Bu, kalau tapi kan dia dosen ya, jadi saya tanya, Bu, ini kalau Korea Foundation bisa nggak ya kalau buat murid? Oh, coba kamu cek di websitenya. Ya udah, dari situ saya benar-benar nyari dulu di website. Nah, bagian-bagian yang nggak saya tahu baru saya tanya ke dosen itu lagi gitu sih. Gitu. Oke. Menarik. Jadi ini dari pemerintah Korea atau bukan? Korea Foundation dari salah satu foundation yayasan sih di Korea, namanya Korea Foundation. Memang dia yang khusus untuk bahasa gitu. Oke. Oke. Sampai sekarang juga kayaknya masih ada, cuma terfokus hanya untuk orang-orang yang belajar di bidang bahasa Korea. Entah itu dosen, entah itu lagi mahasiswa bahasa Korea, atau dia mau hanya untuk research aja gitu. Jadi Oke. Korea Foundation ini tinggal cari di webnya ya, jadi Betul. tinggal klik-klik di webnya, nah itu bisa langsung apply di sana ya berarti ya? Iya, Dan ada ya pasti tuh. beasiswanya fully funded kah? Atau dia visa Nggak, pesawat? fully. Yang saya Wow. ngambil semua beasiswa yang saya ambil ini fully semua sampai dapat biaya hidup. Ih, Menarik. Udah belajar gratis, lihat opa gratis. biar langsung up close personal lihat opa-opanya. Bener. Bagus ya Korea Foundation ini, jadi 1 tahun Korea Foundation dan dia belajar bahasa Korea, khusus belajar bahasa Korea di sana. Ada tesnya juga kah? Atau gimana nih biar keterima Korea Foundation? Kalau waktu itu sih enggak ya, kebanyakan kalau untuk beasiswa ke Korea cuma by screening dokumen, habis itu biasanya di interview. Tapi pada saat saya itu enggak di interview, jadi cuma screening dokumen dapat, terus habis itu ke Korea. Nah, pas di sananya baru kita dites untuk masuk level berapakah bahasa Korea saya gitu. Ternyata masuk level berapa tuh? Sayangnya saya mulai dari level 3. Jadi ada 6 level di bahasa Korea itu. 1 yang paling rendah, 6 itu yang paling tinggi. Gitu. Dan saya ditaruh di level 3. Setelah kamu selesai 1 tahun itu jadi level apa? Level 6 sih, tapi bahasa saya ngerasa jadi setiap 1 tahun itu ada 4 semester hitungannya kalau di Korea. Oh, Jadi oke. dalam 6 bulan tuh jadi 3 bulan. Saya mulai dari level 3, berarti saya level 6 kan ya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau level sih nggak ngaruh ya, yang penting kan nilainya bagus dan absensinya juga full gitu. Cuma yang paling saya rasakan dari setahun saya langsung di Korea gitu kan, wah benar-benar bahasa Korea saya, speaking saya benar-benar jadi lancar dan bagus gitu. Iya, karena kan terjun langsung ya di situ Benar, sehari-hari juga. Langsung praktek kamu ya. Ih, bagusnya Jadi Korea saya ngerasa Foundation ini. emang pilihan kalau misalnya kita jurusannya bahasa emang paling benar kalau langsung ke negaranya nih gitu. Betul. Oke. Habis itu kamu pulang lagi ke Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Saya sempat saya kerja dulu di Indonesia di perusahaan Korea Indonesia selama 5 tahun. Wow. Baru habis itu saya kembali ke Korea dari 2018 sampai sekarang. Oh, Berarti S2 terus langsung S3. S2 sempat kerja dulu, kemudian S3 kayak gitu. jadi Kerja Seru Korea. ini. Ya, yang di Koreanya, iya. Dari 2018 kan sampai sekarang saya di Korea. Jadi tengah-tengah itu juga sempat intern, sempat kerja di Korea. Oke. Perlu nih prosesnya nih. Jadi S2 dari GKS Scholarship ini apa nih? Nah, itu sebenarnya adalah beasiswa yang paling prestis, maksudnya males ya. boleh sombong. Semua orang pasti ini kayaknya udah wah banget deh sekarang. Zaman saya dulu masih belum sewah ini, tapi zaman sekarang ini udah wah banget karena semua bidang boleh, semua negara boleh, semua sekolah yang ada di Korea boleh. Hampir semua sekolah yang ada di Korea, baik itu di Seoul, luar Seoul sampai Jeju juga boleh gitu. Jadi dan semua jurusan juga boleh gitu. Jadi kayak semua orang pengen gitu. Apalagi Indonesia banyak banget itunya dikasih kursinya. Dulu kursinya cuma kayak 11 orang gitu, 13 orang. Sekarang kayak banyak banget. Kayaknya baru keluar deh pengumuman yang terbaru, graduate apa undergraduate itu banyak banget, 30 apa lebih. Untuk kursi Indonesia sendiri. Oh,
Jadi gimana cara dapat GKS scholarship di Korea Kalau ini? GKS ini disebut Government Korean Scholarship. Jadi beasiswa yang dikasih sama Korea. Jadi ini juga sebenarnya adalah salah satu, mungkin teman-teman juga kenapa suka ini karena tidak ada tanda tangan harus balik ke Indonesia atau tanda tangan harus gimana gitu. Itu yang juga akhirnya jadi orang-orang banyak yang ambil ini. Kalau caranya sih semua beasiswa di Korea sama ya, cuma kalau GKS karena dia itu diperuntukkan untuk orang yang biasanya belum pernah ke Korea atau yang belum pernah sekolah di Korea gitu, itu jadi dari awal kita langsung pilih sekolahnya juga kita daftar. Jadi GKS itu kan pemberi beasiswa, tapi kita juga daftar sekolahnya via administrasi itu. Di awal jadi itu udah ada. langsung ya. Jadi daftar beasiswa sekaligus daftar universitas. Sekolahnya iya, agak beda sama LPDP atau yang kalau di luar biasanya kan LOA dulu. Nah, ini enggak. Ya. Ini langsung semuanya. Jadi kalau sekali udah ditolak sama beasiswanya ya udah Berarti nggak nggak bisa. lolos sampai Ya, dan ini karena setahun sekali. sekalian. Setahun sekali. Setiap bulan apakah ini? Untuk undergraduate dan graduate beda ya. Tapi kalau untuk saya agak lupa ininya. Cuma yang satu kalau nggak salah kalau yang graduate untuk masuk di autumn di musim gugur. Kalau yang untuk undergraduate yang untuk masuk di musim semi. Jadi berarti kalau untuk masuk musim semi berarti untuk sekitar November gitu kali ya. Pembukaannya. Kalau yang untuk graduate kan masuknya autumn ya, berarti sekitar Juni Juli gitu. Mulai ini Juni Juli. Pokoknya kayak gitu dia sistemnya. Prosesnya gimana nih? Apa aja? Kalau administrasinya ya sama dokumen. ya kayak yang dokumen yang kayak kita biasa kalau mau keluar negeri kayak transkrip dan lain ya sebagainya. transkrip nilai, terus ada esai. Ada rekomendasi, esai itu biasanya nanti dibagi 3, perkenalan diri. Kalau di Korea itu pasti harus ada perkenalan diri, kemudian study plan sama future plan gitu. Dalam bahasa Korea. Enggak dalam bahasa Inggris boleh, cuma kalau mau dalam bahasa Inggris boleh, tapi kalau jurusannya kayak saya bahasa Korea ada baiknya nulisnya dalam bahasa Korea gitu. I see. Oke, tuh kalau memang mau ngambilnya jurusan pendidikan bahasa Korea berarti harus pakai bahasa Korea. Gitu akan ya. lebih dilihat deh, soalnya kalau dulu saya juga pakai bahasa Korea gitu. Jadi dia udah tahu ya, ini lebih gampang, lebih punya inilah ya, potensi lah berarti. Kelebihan. Sama nanti kalau udah keterima kan dia biasa lah ya, satu pertama screening dokumen, kedua interview, baru habis itu medical check up itu setahu saya nanti yang terakhir banget gitu. Oke. Interviewnya gimana? Kalau mau jujur saya nggak diinterview dulu. Kamu ini ya Kamu jalur fast track atau apa? kayaknya nggak pernah diinterview. Tapi kalau misalnya saya kan juga banyak teman-teman ya yang GKS ya, maksudnya kita akan nanti ujung-ujungnya berangkat bareng naik pesawat biasanya karena dibeliin sama embassy embassy Korea yang ada di Indonesia gitu. Jadi biasanya pertanyaannya kalau misalnya dia engineering, dia akan ditanyain engineering science gitu, dia akan ditanyain mengenai kamu mau research apa. Apalagi kalau yang graduate itu pasti selalu ditanyain kamu mau research apa. Misalnya kalau mau tentang Indonesia apa berarti gitu. Kalau yang undergraduate sih biasanya pertanyaannya ya kamu mau belajar apa, kenapa kamu tertarik ini, kayak gitu-gitu sih. Saya lebih taunya yang graduate ya, karena yang graduate biasanya pasti pertanyaan tentang itu. Sama kalau misalnya lintas jurusan itu juga ditanyain biasanya. Iya, kenapa pindah gitu ya jurusannya. Kenapa? Kalau saya kan dulu S2-nya lintas jurusan tuh. Nggak ditanyain sih, tapi saya jelasin di personal Di statement. Oke. Iya. Berarti ini fully funded juga ya, dapat visa, Ya. uang jajan. Kalau yang ini lebih banyak lagi ya. Kalau dulu kayaknya kalau Korea Foundation saya nggak dapat airplane gitu, tapi kalau yang GKS sudah airplane dapat, uang hidup dapat, uang sekolah dapat, dibayarin uang kesehatan di sini. Tapi kayaknya sekarang udah berubah, uang kesehatannya nggak dikasih. Banyak. Pokoknya udah tahu jadi udah tinggal berangkat gitu ya. Ya cuma di sini tetap harus nyari tempat tinggal sih gitu. Iya. Tapi Dari murah uangnya. kah tempat tinggalnya atau aman? Kalau dibilang murah apa enggaknya balik lagi ke jenis rumah apa yang kita mau tinggali. Kan ada
kampus dormitory, ada yang di luar, ada juga yang semi kecil gitu. Ya tergantung kita dapat duitnya kan segitu ya, ya gimana kita cara pintar-pintarnya nge-manage gitu uangnya sih. Banyakan sih orang-orang biasanya ngambil dormitorinya dulu, nyobain dulu 1 semester, sekalian lihat-lihat tuh sekitarnya gimana, areanya. Saya tipe yang prefer tinggal di mana gitu kan, kalau dormitory soalnya satu kamar berdua. Oh iya iya iya. Wah, Oke. seru banget. Jadi GKS ini udah fully funded, dapat semuanya, dapat semua, dan dia prestisius. Kenapa sampai orang bilang dia prestisius? Bedanya sama beasiswa lain apakah sama, oh jangan-jangan itu yang membuat kamu bisa dapat kerja di Korea? Karena government scholarship gitu. Itu sih itu pertama namanya itu, dan buat semua orang boleh. Kayak nggak ada batasan sih. Gak ada batasan umur ya? Batasan umurnya kayaknya sekarang ada deh, udah ada deh kalau yang untuk graduate. Tapi maksudnya Oke. batasan jurusan apa, kalau nanti kalau misalnya Bebas ya. dilihat, kalau sebenarnya kan beasiswa Korea banyak gitu, tapi yang lain tuh ada batasannya, jurusannya apa aja, untuk negara mana aja, kayak gitu ada. Nah, kalau GKS ini kayak nggak ada batasan gitu. Aduh, Oke. sedap. Silahkan datang ke Korea gitu ya langsung. Luar biasa. Terus betah nggak kamu di Korea? Kalau dibilang betah, karena makanya kenapa saya sampai dari 2018 sampai sekarang di sini kan ya, udah 7 Oh, tahun itu bukan gitu betah di lagi, sini. itu nempel itu. Luar biasa. Jadi visanya nih bisa dipakai untuk visa kerja juga dari visa S2 atau gimana? Kalau untuk kalau student, visanya visa student. Kalau mau part time bisa, kita lapor nanti kalau kita part time. Nah kalau saya kan dulu di tengah-tengah kan ada kerja ya. Nah itu visanya visa kerja gitu. Oh, jadi apply lagi di sana, pas Ya, di sana ya. ya. Oke. Mencari kantor yang memang bisa memprovide kita visa, yang bisa ngasih kita visa kerja gitu. Dan itu very welcome. Nggak semua Embel-embel sih. GKS? Karena kita GKS sebenarnya gampang untuk ke imigrasinya. Oh, I Apply see. ke imigrasi. Oh iya, itu dia maksudnya. Kenapa juga prestisius? Karena kalau kita perpanjang visa, kalau kita GKS tidak usah bayar perpanjangannya. Kalau kita GKS, nanti kalau kita mau ganti visa untuk yang long Visa. term residence, itu GKS itu ada poin, nambah poin juga gitu. I Apalagi see. ya. Jadi kayak terus ya, imigrasi kayak lebih mempercayai kalau kita itu GKS gitu. Pas perpanjang Karena pun nggak usah. udah Satu lagi, background check juga. kalau perpanjang visa pun di imigrasinya kan biasanya kalau yang lain tuh harus masukin berapa rekening di tabungan. Nah kalau GKS nggak usah. Udah teruji, udah lulus background check soalnya. Ini oke Karena nih government orang. Korean scholarship. Gitu. Betul, karena government sama government juga ya kayaknya ya hubungannya ya. Terus kamu kerja deh di sana sebagai apa waktu itu Emma? Kalau dulu intern di kayak semacam international center di salah satu daerah, pernah 6 bulan doang sih. Setelah itu selama intern itu juga saya dapat salah satu beasiswa lagi dari Deung Foundation itu. Karena sambil Banyak banget jadinya nih beasiswanya. Apa aja ini udah ketiga Bacanya ini. Deung ya, bukan Daewung, salah tahu. Iya, Iya, oh karena pantesan ada Ibu saya pikir AE. beasiswa tambah lagi. Ibu salah. Karena AE itu dibacanya AE E. itu dibaca E yang Oh, besar I Deung see. gitu. Gitu, oke. Ya, kalau itu hanya untuk menambah uang jajan aja sih sebenarnya, karena kan intern uangnya cuma sedikit. Lumayan ya. Terus habis itu Deung ada bisa nih project dapat duit, ya udah sekalian gitu. Nah, selain itu saya pernah kerja juga di universitas. Waktu itu pernah ngajar juga. Oke. Ngajar apa bahasa Korea? Kenapa? Ngajar apa? Ya, ngajar bahasa Korea waktu itu untuk orang asing. Kebetulan memang langsung diaplikasikan. akhir-akhirnya saya lihat trennya di Korea, karena mungkin kakak-kakak juga udah pernah dengar ya, kalau di Korea kan sekarang penduduknya piramidnya terbalik ya, maksudnya lebih banyak orang tua ketimbang orang muda gitu. Jadi berarti siklus untuk orang Korea yang untuk orang-orang muda yang tinggal di Korea itu kebanyakan mereka semuanya pada pergi ke Seoul, area Seoul dan sekitarnya. Anggap aja kayak Jakarta dan
B Tangerang gitulah ya. Nah, sedangkan yang di daerah-daerah yang ada di selatan itu kan jadi sedikit anak mudanya. Nah, mereka mencoba untuk menarik para pengajar, dosen-dosen orang luar negeri untuk sekolah, untuk mengajar di daerah-daerah. Jadi sambil kita ngajar, sambil kita juga bisa ngasih promosi atau kerjasama sama universitas-universitas atau sekolah-sekolah yang ada di luar negeri untuk ngedatengin murid dari luar negeri ke kampus itu, kayak gitu. Wah, sampai dipikirin Sekarang trennya lagi gitu sih saya ya. lihatnya. Oke. Menarik Menarik. bagusnya. Jadi opportunity-nya besar sekali sebenarnya ya untuk orang dari luar Korea untuk Benar-benar kan. Dan nggak cuma mungkin ini kalau lihat dari para muridnya opportunity besar banget karena banyak banget sekarang kampus-kampus di daerah yang menawarkan beasiswa tapi mungkin beasiswanya kayak cuma parsial, cuma bayar uang sekolah kayak gitu-gitu. Plus juga untuk para pengajar yang nanti mungkin akan lulus S3 atau gimana, kalau mereka pun tidak bisa bahasa Korea, banyak juga yang kayak ambil science and engineering atau yang di luar itu, yang misalnya di luar bahasa Korea, yang mau ngambil dosen-dosen luar negeri yang justru bahasanya Inggris supaya nanti murid-muridnya juga kelasnya Inggris atau gimana. Ada Ada sih sih international class ya. saya pernah lihat soalnya ada satu dari orang Filipin, dosen Filipin juga, dia ditarik ke salah satu kampus yang ada di ya daerah sih, memang di daerah, untuk dia pengalaman hospitality kalau dia semacam itu. Oke. Terus jadi deh sampai S3. Oh iya, Kenapa nggak kerja aja? Kenapa harus S3? karena waktu itu saya ngeliatnya kesempatan sih, maksudnya saya waktu itu lagi ngajar juga tapi baru title-nya S2, jadi agak susah untuk membuka kelas selain kelas yang sudah dikasih sama kampus gitu. Mau untuk banyaknya kesempatan untuk buka kelas harus S3. Jadi sebenarnya waktu itu saya lagi kerja sambil nge-apply S3 gitu. S3-nya balik lagi ke bahasa Korea nih. Ternyata saya dapat beasiswa, jadi nggak boleh kerja kalau beasiswanya. Oh gitu. Maksudnya karena fully funded, termasuk dapat uang Fully funded lagi nih. hidup kan. Kalau dapat uang hidup Iya, tuh biasanya selalu notes, tidak boleh bekerja di jam akademik. Oh, Biar nggak bisa, fokus. nggak bisa sampai. Iya. Iya, biar fokus, udah kasih beasiswa, fokus dong gitu Iya. kan. Kayak Ini nih gitu. beasiswanya fully funded lagi, dapat semuanya lagi. Iya. Luar biasa emang ya. Rezekinya di Dia Korea tahu loh emang, mana beasiswa yang bagus, mana yang enggak loh. Wow. Dan ini ini terbuka untuk umum kah si Hyundai ini? Sebenarnya bukan Hyundai, Bacanya tapi salah Hyundai. tahu. Hyundai. Aduh, Hyundai. bacanya apa? Hyundai. Hyundai. Ih, Hyundai. coba Hyun. nonton film Korea. Oh, aduh. Hyundai. Ya, Hyundai. Hyundai. Saya juga salah ternyata. Hyundai. betul. Ya, Y-nya 잘하셨어요. Bagus artinya bagus. dia bagus tuh. Oke. Udah bisa lah kayaknya ke sana. Bisa lah. Ini gimana, ceritain dong. Kalau Iya, ini kamu yang apply di mana? Tahu dari mana? kalau ini sebenarnya saya tahu dari temen yang, jadi dia juga dulu GKS, kemudian dia apply S3, ternyata dia dapatnya Hyundai ini gitu. Waktu zaman saya apply masih belum setenar sekarang juga udah mulai tenar nih si Hyundai. Kalau dia agak mirip kayak LPDP, jadi dapetin LO-nya dulu, dapat admission dari kampus dulu, baru apply ke beasiswanya kayak gitu. Nah, ini terbatas, tapi maksudnya terbatas di sini adalah kan kita tahu bahwa Hyundai itu sebuah company yang bergerak di bidang manufacturing kan ya. Jadi dia terbatas hanya untuk jurusan sebenarnya science dan engineering plus bahasa Korea. Sama kalau nggak salah sekarang kayaknya udah terbuka lagi ekonomi deh. Jadi itu selalu harus dilihat ya. Dulu zaman saya cuma science engineering sama Korea, kemudian sekarang tambah ekonomi gitu. Oke. Jadi tergantung dia lagi mau ke jurusan yang mana gitu ya. Memfokuskan ke jurusan apa. Kalau jurusannya sih kayaknya tetap science engineering Korea itu udah base ya. Tapi tambahannya nggak tahu, dan dia itu hanya di universitas bergengsi di Korea aja gitu. Oh, makin cakep ya. Iya, Jadi kayak makin nggak ada ini. minusnya ini.
Tapi makin sedikit ya berarti ya filternya Benar, makin benar, benar. gitu ya. Makin susah Oh, juga. Makanya saya lihatnya yang penting dapetin dulu deh si admission dari LA. kampusnya. Karena baru kampusnya itu apply. mungkin pernah denger ya, kalau di Korea ada 3 kampus Yang bagus. terbagus disebutnya Sky. Oh, mungkin nonton Sky Castle nggak ya, drama? Aduh, jangan sebutin deh. Apa SNU? Terus apa Ya, lagi? K-nya adalah yang merah Oh, warnanya. Kais. Guys. Oh, Kais itu plusnya. Jadi Sky plus Kais. Oh, S-nya itu Seoul National University, ah, K-nya itu Korea University yang merah ah, warnanya, Y itu ya ya, Yonsei yang biru warnanya. ya ya ya. Kemudian baru Kais. Kais itu kayak ITB. Bagus, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Aku tinggal S sama banyak SNU, banget. K SNU. Korea Korea University, University. Korea University. Y Y-nya Yonsei, Yonsei kemudian University. plusnya Kais. Kais. Yang Oh, Kais itu yang kayak ITB. ya ya ya, benar 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 benar. Itu hanya science dan engineering Betul, berarti. betul, betul. Ya 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 ya. Sebenarnya ada lagi juga jurusan lain, tapi kalau orang bilang Kais, ini mah anak science engineering gitu. Oh, Teknik Sama lah banget kayak lah kita gitu kalau ya. bilang ITB kan pasti Ya gitu benar benar mikirnya. benar. Oke. Oh, oke oke oke. Jadi dapetin dulu tuh yang bagus-bagus. Jadi bisa mempermudah untuk mendapat si beasiswa Hyundai. Betul. Nah, enaknya lagi kalau enaknya di sini mungkin positifnya gini. Kalau di GKS kita cuma bisa milih kampus yang kampus satu atau sampai 3 pada saat kita ngedaftar. Kita nggak bisa nih Oke. ngedaftar pribadi ngedaftar dengan cara lain gitu kan. Nah, kalau Hyundai ini caranya daftar aja dulu ke semua kampus yang kamu mau gitu. Nanti kalau udah keterima baru daftar ke Hyundai-nya. Jadi kalau dulu saya juga daftar ke 2 kampus bersamaan pada saat itu. Tapi kalau nggak dapat beasiswa, kamu nggak apa-apa. Oh, karena dulu kan saya kan hitungannya lagi kerja ya. Iya, Jadi jadi bisa mungkin ini bisa ya. lagi disambi mungkin gitu. Mungkin. Sebenarnya kalau biaya kuliah di Korea tanpa beasiswa tuh mahal nggak sih, Emma? Hmm, kalau buat saya sih sebenarnya mahal ya. Tapi nggak tahu deh Kira-kira kalau buat sekitar berapa sih, Emma? Boleh nggak ada eh, kisarannya aja untuk kalau S1, yang paling S2? basic itu kan humanity dan social science itu dia di angka 5 juta won. 5 juta Sekitar won 5 per juta won. Per semester. per 5 juta semester. won itu dikali 13 aja ya, mungkin. Iya, 12 atau 13. mm-mm. Oh, oh. 5 juta won tapi itu per semester ya? Iya, per semester. Tapi ini Oke, tuh oke. humanity science ya. Kalau misalnya kita humanity science, sorry, humanity social science. Tapi kalau kita engineering kalau nggak salah udah sampai 10 juta. Oh, Oh, tergantung jadi dia jurusan ya. dibedain ini ya, Bedain, berdasarkan bedain, bedain, jurusan bedain. ya. Bedain. Oh, Oke. tapi kalau kalau S1, S2, S3-nya beda Sama. juga. Kayaknya sama deh, tergantung dia private atau dia national university. Kalau national university dia murah, cuma 2,5 juta won. Oh, Di setengahnya lah ya gitu. Oke. Biaya hidup. biaya Semahal hidup. apa biaya hidup di Apa Korea? kayak Indonesia, makanannya murah-murah nggak sih? Atau harus masak sendiri biar irit? Kalau biaya hidup itu kalau tingginya di Seoul ya sama kayak di Jakarta gitu ya. Kalau tinggal di Seoul ya mahal. Apalagi untuk tinggal itu udah ngabisin 600.000 won sendiri untuk 1 bulan. Oke. Sedangkan kalau tinggal di daerah lebih murah gitu. Oke. Ya, ya, Tapi ya. transportasi umum Enak aman. banget sih. Enak Aman, banget ya. nyaman. Nah, kalau saya sih pribadi jujur, kenapa saya betah tinggal di Korea juga karena transportasinya. Karena mau jam berapapun saya pergi sendiri, wanita, saya tidak akan merasa kesulitan dan nyaman aja gitu. Nggak akan ada yang gangguin juga. Oke. Tapi kan kalau di drakor-drakor ada yang mabok-mabok tuh, Ah. gitu-gitu gimana kalau kayak gitu? Ada Itu nggak kan sih? Beneran nggak karena sih? daerah dia itu kan daerah ini kan ya. Kalau mabok daerah yang banyak minum kan. Tapi Mm-mm. Aman ya, tetap ya. saya sih nggak pernah digangguin sama orang mabuk sih. Digangguinnya sama yang nggak mabuk ya. Opa mana ini? Gitu. Apa dia gangguin? Jangan-jangan opa gitu kan? Ya, Iya, tapi nggak tidak semua tidak Korea tidak seperti yang di drama ya. Enggak. Iya mau dong. Apa Iya, yang yang tidak indah seperti atau yang di drama? nggak indahnya maksudnya nih? Maksudnya yang jelek-jeleknya juga ada pasti gitu. Kalau kayak misalnya tadi yang di awal kita percakapan ngomong kayak apakah semua cowok Korea seganteng itu, sebersih itu, cakep itu, ya enggak semuanya gitu. Ada juga yang badannya gemuk juga ada. Walaupun society di sini
meminta penampilan yang bagus tentunya pasti kan. Tapi Oh, jadi memang ada social pressure gitu bahwa kamu tuh harus berbadan bagus gitu atau eh, ideal? lebih ke Enggak. kalau nyari kerja sih, nyari kerja akan pengaruh karena tetap penampilan tetap dilihat pada saat kita interview gitu, Oh. kayak gitu. I see. Oke, sampai makanya banyak klinik kecantikan yang merubah ini itu dan itu dimanfaatkan bukan cuma orang Indonesia doang dong, pasti sama orang Korea sendiri datang nggak sih Kalau mereka ke sana? kalau orang Korea pasti banyak ke klinik kok gitu. Apalagi sekarang kan temanya ingin tidak tua gitu kan. Sudah teruji nih dari Emma nih. Nggak tua dia sama sekali, nggak menua. Wah, dia dapat Tapi kalau airnya aja kayak air Korea ini. Wudhu aja nggak, kalau udah muda langsung. kalau saya sih cuma yang perawatan biasa aja sih, nggak yang belum sampai yang kayak suntik-suntik itu, nggak, belum lagi ngomongnya. Bagus, bagus, bagus. Ada possibility berarti. Bagus, bagus. Mbak tidak possibility. Wow, seru banget. Berapa nih? 3 beasiswa ya? Berarti enggak lebih dong, lebih dari 3 Ada berarti ya. projectnya juga, 4 4 ya, ya. tambah 4 Yang beasiswa. kalau yang sekolah ya 3, kalau yang satu kan cuma project aja. Apa itu? Yang project ini beasiswa Yang tadi yang apa? Deung Boy itu. Bandit atau Dewung, dewung. Oh, yang Deung itu ya. Deung itu cuma ngasih uang aja sebagai Yang uang kasih uang. upah lah anggapannya. Iya, 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 iya. Tapi lumayan ya, jadi ada tambahan gitu kan. Betul, betul. Oke. Terus kalau buat anak Indonesia nih Emma yang mau ke Korea, kamu ada saran nggak? Misalnya jurusannya apa? Yang mau S1 dulu deh, gampang nggak sih S1 di Korea? Terus kira-kira gimana biar mereka bisa kabur aja dulu tapi pakai beasiswa? Oke. Kalau untuk S1 sih kalau saya mungkin agak nggak bisa memberi pandangan ya kalau S1 ya, karena saya datang ke sini dari S2 gitu. Tapi untuk teman-teman adik-adik atau teman-teman yang mau lanjut ke Korea, entah itu S1, entah itu S2 atau S3, ya sebenarnya cari tahu dulu sih yang kamu mau tuh apa di Korea. Entah jurusannya, entah sekolahnya, itu pasti cari tahu dulu karena dari situ nanti pengaruh ke beasiswanya juga dong. Kayak yang tadi saya bilang kalau GKS semua bisa, tapi Hyundai nggak semua bisa, dan ada juga beasiswa-beasiswa lain yang kita belum sebutkan di sini kan. Nah, itu juga ada kemungkinan beasiswa lain yang bisa diambil gitu. Pun ini yang tadi dari tadi kan saya coba ngomong yang fully funded kan, tapi juga ada yang parsial kayak cuma ngasih beasiswa dari kampus atau beasiswa dari profesor yang biaya hidupnya nggak ditanggung. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya teman-teman di Indonesia yang ada di Indonesia ini ngerasa oh saya bisa kok kalau untuk biaya hidup sendiri kayak gitu. Sebenarnya harus juga melihat tipe pemberi beasiswanya ya. Jadi Betul. harus research nih. Orang-orang Indonesia Benar, harus benar. yang ini Nah, kira-kira dapatnya apa? Yang ini kira-kira dapatnya apa? itu yang menurut saya riset itu yang kadang-kadang saya ngerasa masih teman-teman di Indonesia masih kurang dalam masalah hal ini gitu ya. Kita memang tidak bisa bohong bahwa literasi di Indonesia masih kurang, plus sekarang sudah banyak kan sebenarnya kalau bilang informasi itu berseliweran banyak kan di sosial media gitu-gitu, tapi sosial media itu kan hanya memberi kliknya aja gitu, oh ada ini, tapi selanjutnya harusnya kita sendiri yang mencari tahu dari dia udah ngasih nama beasiswanya. Kayak tadi saya bilang saya udah kasih tahu beasiswanya GKS, ya harusnya masuk ke website GKS, cari tahu yang ada di situ. Hyundai berarti cari tahu di situ. Tapi kebanyakan teman-teman ini akhirnya bertanya langsung ke orang yang membuat konten itu, atau yang misalnya kayak lagi kayak ada seminar gitu ya, langsung bertanya ke orang yang memberikan seminar itu gitu, Kak gimana sih caranya buat dapat beasiswa ke Korea? Itu yang paling saya sering dapatkan pertanyaan. Dan saya sebenarnya kalau pertanyaannya masih yang kayak saya ingin beasiswa Korea, gimana caranya? Atau gimana caranya Kak? Saya juga mau. Nah, itu saya biasanya diemin aja gitu. Coba dulu lah ya, cari Your tahu dulu research sendiri. dulu gitu At least ya. punya modal nih, jadi tanyanya udah tinggal yang spesifik apa. Benar. Kalau dia nanya yang kayak saya udah coba nih Kak, tapi saya bingung di bagian ini. Oke, kalau itu nanti saya akan bantu jawab biasanya. Ya, makanya Menurut- ada Stock nih bantuin bikin introduction-nya nih, denger nih introduction-nya. Tinggal hubungin Emma, tinggal yang ada yang ganteng nggak di sana? Kita di pertanyaan kita jawab sebelum podcast itu dulu, biar menguji apakah nonton drakor itu sesuai atau tidak, gitu Oh, kan? Harus sepintar apakah Menurut menurut Emma, Iya. Harus yang nilainya 3,99 IPK-nya gitu, atau menurut Emma orang-orang yang dicari di Korea ini sangat beda-beda nih, luas sekali. Yang penting ada kemauan.
Kalau ngelihat yang anak undergraduate, memang karena undergraduate itu kan dia belum punya banyak spesifikasi ya, selain sekolah sama bahasa palingnya. Jadi kalau undergraduate mungkin masih melihat dari segi itunya, dari segi nilainya, bahasanya, apa yang sudah dia lakukan sampai SMA itu. Tapi kalau graduate gitu, pasca sarjana S2 atau S3, itu kalau menurut saya bukan lagi ngelihat dari sekedar transkrip nilai, tapi dari dia tuh selama ini melakukan apa untuk major yang dia akan lakukan. Misalnya kalau dia anak medical gitu, farmasi gitu misalnya, farmasi. Berarti dia selama ini selain sekolah, dia apalagi yang sudah dilakukan, researchnya dia kah, atau dia sudah pernah coba bikin apa kayak gitu. Saya soalnya pernah jadi salah satu seminar dan baca study plan-nya teman-teman gitu. Ada yang dia suka udah mempersiapkan banyak hal gitu dalam hidupnya, kayak sekolah iya, tapi dia juga punya pengalaman di bidang researchnya dia ini. Kemudian atau dia sudah pernah intern di bidang ini gitu. Jadi semuanya related tuh major yang dia mau dia ambil gitu. Kalaupun nanti dia lintas jurusan, at least paling enggak jurusan yang dia mau ambil, maksudnya dia jurusannya kan S1-nya ini ya, tapi jurusan yang dia mau ambil kan beda ya. Tapi selain di luar itu dia punya skill lain nggak yang sudah dia kerjakan di bidang itu gitu, untuk dia akhirnya lintas jurusan gitu sih. Saya ngeliatnya networking yang dia sudah pernah lakukan, atau publikasi, atau mungkin kalau publikasi terlalu susah ya buat orang Indonesia, tapi keterampilan apa atau pengalaman apa yang setelah dia lakukan, baik dia dan dirinya sendiri maupun dia dengan komunitas gitu. Itu jadi yang harus diperkaya. Jadi nggak cuma nilai nih ya, tapi cari benang merahnya nih supaya align mau jurusan apa. Wow, Emma, kenapa harus ke Korea? Kasih tahu dong ke Sobat E+. Apa sih kelebihan Korea menurut kamu sehingga ayo ke sana, ayo belajar di sini nih. Bagus soalnya misalnya. Kalau untuk teman-teman yang science and engineering, sebenarnya saya sangat merekomendasikan ya, karena banyak teknologi yang kalian bisa belajar di sini. Kayak contoh, kalau teman-teman apalagi tertarik dengan bidang coding atau tertarik dengan bidang robotik gitu. Teman saya juga soalnya ada yang di bidang robotik kayak gitu. Jadi kayak saya ngelihat, wah dia banyak banget publikasinya, terus dia akhirnya banyak banget pergi ke conference yang terkait dengan robotik gitu. Ini maaf saya ngomongnya agak terlalu graduate banget ya, tapi mereka yang di bidang science engineering itu banyak kesempatan untuk bisa pergi conference yang ngelihat langsung mereka pembuatannya gimana sih, atau mereka presentasi tentang penelitian mereka gitu. Bahkan conference-nya tuh nggak cuma di dalam Korea, bisa keluar Korea. Teman saya yang terbaru ada yang udah sampai pergi ke US untuk conference di bidang robotik itu kayak gitu. Ya saya sebagai anak humanity science sih cuma kan bahasa Korea jadi di sini aja gitu, tapi jadi kayak iri dan wah ini sebenarnya kalau kalian engineering science bagus banget ke sini gitu. Di luar itu sih terserah sih ya, di luar jurusan itu terserah ya. Kalau memang jurusannya bahasa Korea, saya sangat rekomendasi juga ke sini ya, karena kita harus latihan kan untuk mengerti budaya dan bahasanya di sini. Kalau untuk yang di luar itu bebas gitu. Ada culture shock nggak Emma waktu Mas datang ke Korea dan setelah hidup di sana? Mungkin kalau culture shock kita bisa bilang cuaca itu udah pasti, karena Indonesia kan cuma 2 musim, sedangkan di sini 4 musim. Lalu untuk teman-teman yang muslim juga terlebih, kayak puasa yang harus lebih dari pada umumnya bisa 8 jam, tapi di Korea jadi 12 jam gitu. Wow. Kan tergantung matahari terbenam kan gitu. Iya. Betul. Kemudian mungkin ini kalau ini bisa general ya, bukan general, maksudnya untuk semua orang kayaknya bisa masuk, yaitu Korea itu homogen. Sedangkan kita heterogen, kita dari berbagai macam culture dan budaya kita punya banyak suku gitu kan. Jadi kita terbiasa melihat berbeda, baik itu dari segi penampilan, bahasa, itu kita sudah terbiasa berbeda gitu. Malah kalau sama kayak agak misalnya kayak contoh kita pakai baju sama di mall gitu kan pasti kayak gitu kan. Nah kalau di Korea itu sama itu adalah hal biasa, sedangkan berbeda itu menjadi hal yang tidak biasa. Bisa ada yang menganggapnya unik, ada juga yang menganggapnya risih gitu. Jadi nanti kalau misalnya
Mungkin kalau kita datang cuma ke kota besar seperti Seoul atau yang Gyeonggi-do itu provinsi yang terdekat dengan Seoul seperti Jakarta dan Tangerang, itu terbiasa melihat seperti itu gitu. Tapi kalau kita pergi ke pelosok, semakin pergi ke selatan, apalagi yang mungkin kakak-kakak di sini belum pernah dengar namanya, ya itu pasti akan seperti misalnya Ibu Dita kan pakai hijab ya, nanti ke pelosok pasti ada yang kayak, kamu kepanasan gitu, kamu kenapa pakai itu gitu, gitu. Tidak semua orang tidak semua orang paham tentang hal itu, dan ya gitu. Ya kalau misalnya nanti ada yang oke, kita harus lebih ini sih, kita juga harus mempelajari budayanya sih gitu. Bahwa Korea tuh seperti ini gitu. Jadi ini balik lagi ke personal sih, nanti bagaimana cara kita menerima culture itu, apakah kita jadi sakit hati atau oh ya udah memang kita berbeda gitu. Kalau di kampus sendiri gimana? Apakah dosen itu cenderung satu arah atau lebih banyak diskusi? Akademik ya, kalau misalnya untuk S1 untuk S1 itu sama ya, masih agak mirip dengan Indonesia, yaitu masih satu arah, cuma banyak presentasi sama kerja tim. Saya dulu juga kerja tim sih, cuma banyak kerja tim. Bedanya kan kalau kita ke Korea berarti kan timnya akan campur ya sama orang asing ya, gitu. Itu yang pasti akan shock gitu kan. Ternyata orang Korea cara kerjanya gini ya gitu kan. Nah kalau yang graduate itu udah pasti mereka nggak satu arah. Dosen hanya datang dosen hanya menjelaskan di pertemuan pertama, kemudian dari pertemuan kedua sampai akhir tuh biasanya kita yang presentasi. Jadi ganti-gantian nih, entah itu personal presentasi, biasanya sih personal presentasi, karena kan kalau murid pasca sarjana kan nggak banyak ya isinya. Jadi presentasi satu-satu, nanti baru setelah presentasi tanya jawab. Kemudian nanti dosennya akan menambahkan mensummary atau menambahkan bahan itu, plus dia kan pasti juga ada yang mau disampaikan kan dari buku, nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak baca dulu sebelum masuk kelas itu bakal zong gitu. Oke. Terus kalau persaingannya gimana persaingannya? Ambisius banget. Ya, kayak orang Cina gitu nggak sih, ambisius gitu? Atau slow-slow aja? Kalau ambisius, ya sih saya lihat orang Koreanya. Tapi bedanya undergraduate dan graduate itu, untuk graduate sebenarnya nggak masalah. Kalau masalah ambisius nggak ambisiusnya ya, karena kan dia nanti penilaian berdasarkan personal. Tapi kalau undergraduate itu yang agak kasihan itu dia dinilai tuh pakai kayak piramid. Jadi A+ itu berapa, kayak 5% gitu, kemudian A berapa persen, nanti yang paling banyak B+ gitu, kemudian kok piramid ya, biar gini deh, sorry gitu, kayak gitu. Nah ada kampus yang mempraktekkan semua sama, baik Korean maupun international students dimasukin ke dalam itu skema itu. Tapi ada juga kampus yang biasanya international students-nya banyak ya, itu tidak membagi dua. Jadi kalau Korean memang kayak gitu, tapi kalau international students yang ya beda lagi penilaiannya, antara international students aja gitu. Jadi perlu banget dicek kelas itu tuh penilaiannya gimana. Oke. Tapi kalau undergraduate ya udahlah, kalau mau silih kayak gitu terima aja sih. Terima aja ya. Iya. Wow, oke. Tapi dengan uang jajan nih yang didapat dari beasiswa, kamu udah jalan-jalan kemana aja emang? Kita sih sebenarnya pinter-pinter aja sih ya. Maksudnya kita bisa ngeluarin uang untuk jalan-jalan berbayar di Korea, tapi banyak juga kayak travel and trip yang cuma buat foreigner, ngeluarin uang sedikit aja bisa trip jalan-jalan ke sini, atau bahkan free dengan jalan kemana-mana gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya jalan-jalan udah banyak, karena saya kan udah lama tinggal di sini juga, dan selama saya tinggal di Korea kan saya juga berteman dengan banyak orang kan. Jadi kalau punya teman di daerah sana sekalian, teman-teman daerah sana sekalian kayak gitu. Hebat loh Emma, ini nggak cuman kuliah, tapi dia juga bisa bersosialisasi gitu kan. Jadi bermanfaat ternyata untuk Karena menurut travelingnya saya juga. penting sih, dari dulu saya ngerasa networking itu adalah suatu hal yang penting, entah bagaimana kita ikut dalam sebuah komunitas atau kita berteman aja sama orang-orang, networking itu penting. Jadi ya
Dan kalau kamu tinggal di Korea, kamu tinggal sendiri. Maksudnya saya kan tinggal datang sendiri kan ke Korea gitu, nggak sama keluarga, nggak sama kakak adik gitu kan. Kalau misalnya saya nggak punya teman, kayaknya saya nggak bisa bertahan hidup deh gitu. Benar, Jadi, Benar-benar. jadi Cari memang nggak lingkungan betah yang ya. tepat ya. punya teman itu entah itu punya teman atau punya yang bareng di jurusan itu penting, karena itu selain untuk support mental juga kita bisa bertanya banyak kan tentang apa yang kita nggak tahu gitu. Oke, tuh jangan cuman ini ya, pengen nonton dramanya aja, harus cus langsung ambil Buktikan dana. sendiri. Mm-mm. Emma, tolong dong kasih kalimat, 1-2 kalimat untuk Sobat E+. Nah, nanti Sobat E+, bisa jawab di kolom komen nih. Nanti Emma bawain oleh-oleh langsung dari Korea. Apakah itu? Oke, are you ready Sobat E+? Ready, ready. Come on. 한국에 오고 싶다면 궁금증을 가지고 자기가 원하는 걸 확실하게 알아봐야 해요. Coba tahu belakangnya aja, heo. Aku juga tahu ya. Aduh susah nggak ya nanti? Bagus banget logatnya aja udah bagus banget, Korea banget ini. Oh, Kamu nggak main drakor sekalian? Oh, kalau itu susah lah. Kalau main drakor tidak semudah itu. Harus bisa acting. Tapi kalau soal speaking memang saya itulah percaya diri lah. Kalau speaking bagus. Iya, tapi logatnya itu udah sama lah, mirip-mirip ini. Aduh, bagus banget kamu. Ya, langsung kepada ke Korea biar Kakak juga logatnya bisa. bagus. Logatnya bagus kayak Emma. Iya, bagus. Sesusah apa sih belajar bahasa Korea? Susah apa enggak? Susah nggak? Kalau Itu loh, Emma tulisan yang bulat, lurus, bulat itu loh. benar-benar. Kalau untuk ngebaca doang gampang. Karena sebenarnya mempelajari si namanya Hangul ya. Nah, itu tulisan Koreanya itu mempelajarinya gampang. Yang susah itu sebenarnya karena Korea itu tata bahasanya ribet. Dan beda sama kita yang subjek objek. Kalau Korea Indonesia kan subjek predikat objek, di Korea subjek objek predikat. Jadi mungkin pada saat pengucapannya nanti kesulitan paling gitu aja sih. Tapi bisa tuh, udah kayak native banget tuh Emma, udah native Bisa. Apalagi kalau Bisa-bisanya aja dia logatnya Korea banget loh. 그래요. 감사합니다. Udah bahasa Sunda aja, udah deh bahasa Sunda mirip mau bahasa Korea. Tapi teman-teman saya ada loh yang lagi bikin research tentang bahasa Korea, Inggris dan Sunda. Tuh kan emang Bahasa Sunda lagi jadi di salah satu universitas teman saya profesornya lagi bikin project tentang bahasa Sunda ini. tuh. Sunda dan Inggris sih sebenarnya. Kok seru Jadi banget. yang pakai bahasa Sunda jangan hilangkan kesempatan ini, ayo lagi dipelajari, go. Dan karena saking kalau ada project ada kayak penelitian tuh mereka sangat jor-joran ngasih Funny-nya tuh funding. banyak, funny-nya luar Iya, biasa. jadi Tahu mau di mix bahasa Sunda sama bahasa Korea. Hayang popo siroyo gitu kan. Nah, gitu kan. tahunya itu ya. Iya, tahu cuma itu doang lagi hit soalnya. Oh iya benar. Emma makasih banyak ya. Oh, thank you. Seru banget ini. Sama-sama. Makasih banyak. Semoga Gue seneng sukses banget. semuanya, rencana-rencana ke depan. Iya. 아멘. 초대해 주셔서 감사합니다. Tuh kan lucu banget. Kamsahamnida. Thank you for inviting me artinya. Oh, gitu. Oke. Next time kita belajar dulu deh. Biar lebih handal nih ketemu Emma. Amin. Pelajari dulu biar nanti kalau ke Korea nggak malu-maluin banget ya, Ra, tolong. Dan Sobat AI Plus, ternyata Korea tuh nggak seputar drama Korea, kimchi, ramyun, ternyata nggak cuman itu loh, ya kan? Ada edukasi yang keren banget dan funding yang gila-gilaan, scholarship yang luar biasa. Dan tuh Emma tuh mengingatkan kalau ada mimpi tuh ada jalan. Jadi ayo diraih ini funding-funding ini biar nanti happy ending kayak drama Korea. Nggak selalu happy ending ya, ada yang sad juga. Ada, Jangan ya. tapi jangan ditonton kalau Jangan yang ya, sedih. mending yang happy ending aja ya, kayak drama Korea yang happy ending. Oke, share episode ini ke teman-teman yang pencinta drama Korea dan biar segera datang ke Korea. Tetap
tonton A Plus Talk episode-episode lain juga, dan stay curious, stay learning, dan jangan menyerah. Terima kasih semua. Terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida.